Oke. Ampun nih kurangnya. What next? Jadi gimana Mbak Putri, mau saya ambil alih hostnya? Kita standby ya Pak. Oke, mau mulai. 5, 4, 3. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam edisi perdana. Senang sekali saya membawakan edisi perdana kali ini. Ini fresh, yang terbaru dari CNN Indonesia, yaitu CNN Indonesia Setrum namanya, Secret at Newsroom. Jadi apa saja yang akan di sini, kami akan menghadirkan narasumber-narasumber pilihan, kemudian kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengulik sisi lain dari narasumber tersebut. Dan juga kami akan membawakan topik-topik yang sedang hangat. Dan apa yang sedang hangat pada hari ini tentu saja berkaitan 1 Juli, berkaitan dengan HUT Bayangkara yang ke-74. Tahun ini, tahun 2020, tema yang diambil adalah Kamtipmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Ini berkaitan dengan kondisi saat ini, tentunya kita masih dibayang-bayangi COVID-19. Semua daerah masih dalam siaga COVID. Bahkan DKI Jakarta per hari ini juga memperpanjang masa PSBB transisi. Sebelumnya sudah ada yang memperkirakan, wah kira-kira sepertinya sudah agak landai ini, tapi ternyata per hari ini diperpanjang PSBB transisi. So, COVID-19 masih ada, semua masih waspada, dan tentu itu juga salah satu pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam peringatan HUT Bayangkara tadi, yang juga meminta semua lini kepolisian Republik Indonesia sampai Babinsa untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat sosialisasi tentang COVID-19. Tapi tidak hanya itu. Malam hari ini saya sudah bergabung di Setrum CNN Indonesia adalah Kabiro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Polisi Awi Sutiono. Saya sapa dulu Pak Awi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Pak Awi, terima kasih sudah bersedia menjadi tamu pertama kami yang kebetulan berkaitan dengan Hari Bayangkara. Terima kasih Pak Awi. Dan juga ada Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Bang Haris Azhar. Bang Haris, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, malam juga Pak Awi. Selamat malam, Mas Haris. Terima kasih. Terima kasih. Senang sekali Bapak-Bapak kita bisa malam ini berdiskusi ya, mudah-mudahan diskusi ini bisa berjalan dengan kondusif, baik. Sebelumnya Pak Awi saya sampaikan dulu, jadi CNN Indonesia sudah menebarkan polling di Twitter @CNN Indonesia sejak pagi tadi dan sudah ditutup sekitar pukul 4 sore tadi. Pollingnya adalah apa yang harus menjadi prioritas perbaikan Polri di usia yang sudah 74 ini. Di antaranya pilihannya memberantas korupsi, menegakkan HAM, tidak otoriter, dan juga melindungi masyarakat. Nah, yang menarik nih Pak Awi, ada yang beberapa komennya juga meminta bahwa ayo dong sebenarnya ada pilihan yang kelima nih, yaitu semuanya. Jadi kalau bisa semuanya paralel. Nah, menarik tapi sekarang sebenarnya melihat prioritasnya sekarang seperti apa Polri. Karena kalau misalnya kita bicara soal anggaran, kami punya datanya, kami punya slide-nya. Anggaran Polri di masa Presiden Jokowi, karena sekali lagi pembahasannya adalah dinamika Bayangkara di bawah pemerintahan Jokowi. Anggaran Polri-nya kita lihat 2015 62 triliun, kemudian 2016 78 triliun, 2017 94 triliun, 2018 98,1 triliun, 2019 94,3 triliun, 2020 ini 104,7 triliun. Sudah ada disclaimer di situ sebelum realokasi anggaran COVID. Karena kemudian kan sekarang sudah direalokasi untuk terkait dengan pandemi COVID-19. Pak Awi, kalau misalnya melihat sekarang, apa yang kemudian direfleksikan oleh
teman-teman Polri sekarang? Sudah 74 tahun, kemudian kita lihat dinamikanya luar biasa selama 5 tahun terakhir ini, Pak Awi. Harus diakui, kritiknya bertubi-tubi datang diberikan untuk teman-teman Polri. Kalau ditanya refleksi, memang data dari rekan-rekan itu memang luar biasa ya. Misalnya dari teman-teman lembaga-lembaga survei itu memang bisa menjadi penyemangat dan menjadi bahan introspeksi kepada Polri ya. Kalau kita lihat misalnya terkait dengan survei dari indikator kemarin pada tanggal 16 sampai 18 Mei 2020 menunjukkan bahwasannya masyarakat percaya terkait dengan kinerja Polri khususnya dalam penanganan COVID-19 mencapai 79,4% ya. Itu juga menjadi penyemangat dan tentunya menjadi tantangan kita ke depan. Kemudian juga ada dari Maxpus juga di sini disampaikan untuk Citra Polri itu 74,46 di akhir 2000 berapa ini? 2019. Kemudian Litbang Kompas memang sempat juga melakukan survei tanggal 23 sampai 25 Juni 2020. Kita di tengah-tengah 62,1%, tidak di atas, tidak di bawah. Walaupun beberapa waktu yang lalu kita sempat di atas 70. Kemudian juga dari indikator menyampaikan bahwasannya tingkat kepuasan kinerja Polri itu mencapai 80,7%. Di samping mungkin ada survei-survei yang lain tentunya yang menjadi bahan evaluasi kita, termasuk beberapa waktu yang lalu juga dari Ombudsman RI juga sudah menyampaikan bagaimana penelitiannya selama ini terhadap kinerja Polri. Semua apapun yang disampaikan terkait dengan refleksi kinerja Polri itu menjadi penyemangat kami, kita hargai, kita hormati tentunya. Apa yang menjadi kekurangan kita akan selalu kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Oke, itu beberapa tingkat kepuasan ya. Tingkat kepuasannya cukup tinggi kalau misalnya kita ambil rata-rata 50%, kalau misalnya sekarang 62,1, itu berarti cukup tinggi. Tapi bagaimanapun tetap ada suara-suara dari teman-teman aktivis, suara-suara dari beberapa peneliti dan akademisi yang tidak bisa kita kesampingkan juga tentu saja, Pak Awi. Salah satunya dari Lokataru. Ya. Dari Bang Haris Azhar. Dan juga saya akan mengutip dari Kontras per hari ini. Kontras menyampaikan statement, terutama memberikan kritik terkait penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Kontras mengatakan mereka yang berada di jabatan sipil itu tidak punya parameter dan batasan yang jelas, dikhawatirkan ada konflik kepentingan dan netralitas. Kemudian berkaitan juga dengan reformasi di kepolisian itu sendiri. Bang Haris mungkin bisa menjabarkannya lebih luas lagi. Baik, makasih Mbak Putri. Jadi begini, problemnya saya mulai dulu dari judul besarnya. Saya pikir kalau yang baik-baik memang itu harapan kita pada polisi, tapi untuk lebih baik kita harus menyampaikan sejumlah kritik atau temuan-temuan yang sifatnya dinamis ya setiap waktu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan problem di kepolisian itu. Dan ini mungkin masih sama dengan problem-problem sebelumnya, terutama di zaman pemerintahan Jokowi ini. Itu ada satu problem politik polisi, yang kedua adalah problem profesionalisme polisi. Nah, kalau sebetulnya sebelum dijabarkan, kalau kita lihat jejak langkah mundur ke belakang, sebetulnya polisi hari ini adalah hasil dari demokratisasi Indonesia. Jadi polisi sebetulnya menikmati proses demokrasi tahun 1998 sehingga muncul perbaikan institusional dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tetapi kemudian perkembangannya, saya langsung ke situasi belakangan hari ini, justru polisi menjadi alat politik dari penguasa. Penegakan hukumnya itu diskriminatif, menyasar pada kelompok-kelompok yang di luar dari pendukung penguasa. Kalaupun nanti ada laporan kasus dari luar pendukung penguasa, itu tidak serta-merta atau tidak semudah itu
tidak semudah itu akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Banyak kasusnya seperti itu, terutama di zaman-zaman menjelang pemilu ya, bahwa para oposisi atau yang mengkritik negara itu punya konten pidana, tetapi ketika konten pidananya itu ada melekat pada kelompok penguasa, itu tidak secepat ketika menangani kasus oposisi. Itu satu, sebagai contoh. Saya mau pindah ke soal profesionalisme juga. Tentunya ini semua ada kaitan antara politik dan profesionalisme. Karena politis, ya akhirnya tidak profesional. Tetapi, dalam konteks penegakan hukum, memberikan pengamanan, saya pikir saya menemukan pola. Jadi saya advokasi urusan reformasi polisi ini udah lama. Jadi bahkan zamannya Pak Nanan saya pernah diikutsertakan sebagai tim reformasi birokrasi kepolisian. Jadi masuk juga ke dalam melihat dan mengalami sampai hari ini. Penanganan kasus nih Mbak Putri, Pak Awi juga. Kita menemukan banget itu banyak. Penanganan kasus itu mesti ada perintah atasan. Jadi nggak serta-merta yang kalau dulu sering kira-kira 10 tahun lalu disebutkan bahwa polisi itu independen setiap polisi. Kita ada grafisnya nih, soal police exceptionality ya. Iya, nah jadi itu kalau nanti ada perintah dari atasan baru dijalankan. Atau misalnya rame di media baru nanti direspon. Atau yang ketiga, memang saya harus bilang, saya punya banyak kasus dan catatan, beberapa polisi itu penyidik itu minta uang. Jadi ngebisnisin kewenangannya. Kira-kira kayak begitu. Tetapi kalau dilaporin ke atasannya, nanti baru dia agak malu-malu. Tapi nanti bisa juga, saya punya kasus juga 2 gitu, nanti atasannya akhirnya yang mengkondisikan. Nah akhirnya dengan cara seperti ini, orang mengalami praktek diskriminasi atau merasa bahwa kenapa saya cuma korban penipuan 1M, tapi saya harus ngongkosin para penyidik di bawah yang minta duit ini, duit itu, dan lain-lain, yang ongkosnya akhirnya nggak worth it secara bisnis misalnya gitu. Tapi secara penegakan hukum juga nggak jalan, penegakan norma hukumnya itu juga nggak jalan. Nah ini situasinya yang hari ini menyebar banyak, meluas di mana-mana. Dan kadang-kadang ini bahkan memukul mundur bukan saja masyarakat atau warga yang mencari keadilan. Bahkan polisi-polisi baik saya ketemu juga di Polres gitu ya, di Polda ada. Saya tersingkir gitu mereka, Bang Haris? Bagaimana? Mereka tersingkir atau bagaimana? Mereka juga bukan tersingkir, mereka juga jadi bingung. Kadang-kadang ketemu saya, Pak, di mana saya juga bingung, gini segala macam. Jadi ada polisi yang mau kerja benar, akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain juga. Ya, mungkin bahasanya Putri tadi tersingkir, bisa saya kutip lah ya, tersingkir, akhirnya gagal menunjukkan performa kepolisian. Ada lagi misalnya saya pernah bongkar satu kasus bagaimana pemerasan polisi di Polda Sulsel. Tapi akhirnya ketika lapor ke Mabes turun, jadi polisi juga akhirnya yang bongkar. Tapi saya bilang di forum itu ketika kita klarifikasi dan polisi-polisi itu ngaku terima duit semua, saya bilang Anda ngerusak nama polisi. Kesian sama polisi yang di jalan raya yang tiap hari harus menghirup racun gara-gara ngatur lalu lintas. Iya, iya. Nah, ini jadi profesionalisme itu bukan hanya wajahnya polisi yang terganggu di mata masyarakat, tetapi juga sebetulnya saling mengkhianati polisi di dalam. Gitu. Ada kadang-kadang yang diagonal juga. Nah ini gambaran singkat bagaimana politik dan profesionalisme ini menjadi masalah kita hari ini. Berurusan atau melihat atau mencari pelayanan dari kepolisian. Saya berhenti di situ dulu sebentar. Sudahkah itu kemudian disadari? Saya yakin mungkin Propam juga sudah melakukan penyelidikan internal, banyak laporan masuk, hal-hal seperti itu tentu sudah ditindaklanjuti. Pak Awi, bagaimana sebenarnya memandang kritik yang berkaitan dengan 2 hal itu, profesionalisme dan politik polisi? Iya, betul Mbak. Jadi kebetulan kami sebelum menjabat sekarang jadi Karopenmas sempat 2,5 tahun saya di Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Kebetulan kami di bagian pengendalian mutu.
pengendalian mutu teman-teman auditor. Kemarin juga sempat 4-5 bulan lah di Jawa Timur sebagai Irwasda. Memang kita tidak menutup kemungkinan terkait dengan adanya beberapa kasus misalnya pelanggaran anggota. Seperti tadi Pak Hari sampaikan, dan itu tantangan-tantangan kami waktu itu sebagai pengawas. Tapi kemudian kita ketahui bahwasanya kita konsen untuk polisi menuju yang lebih baik. Karena salah satunya Bapak Kapolri juga mempunyai program prioritas, ada 7 program prioritas, yaitu mewujudkan SDM Polri yang unggul. Tentunya untuk mewujudkan SDM Polri yang unggul ini dibutuhkan instrumen-instrumen pendukung-pendukung lainnya. Gitu. Termasuk salah satunya tadi perlunya pengawasan yang ketat. Dan selama ini insya Allah hal-hal yang tadi disampaikan Pak Haris terkait dengan penanganan kasus yang harus menunggu perintah pimpinan, saya pikir semakin ke sini polisi semakin bagus. Mereka sudah independen, mereka sudah ada instrumen pengawasnya, ada wasidik, ada istilahnya ada fungsi kontrolnya gitu. Seperti teman Ombudsman RI juga menyampaikan ada temuan terkait dengan berkas-berkas penangkapan yang tanpa surat perintah, tanpa berita acara penangkapan. Mungkin 1-2 kasus ya kita bisa temukan demikian, namun demikian tadi kita ada instrumen kontrolnya. Instrumen kontrol itu mulai dari internal tadi kita ada pengawasan penyidikan. Untuk menuju kasus itu dari laporan polisi melalui penyelidikan kemudian ditingkatkan ke tingkat penyidikan itu harus digelar. Ada di sana duduk inspektorat, ada propam, kemudian ada wasidik, ada bisa mendatangkan ahli untuk dimintain pendapat. Sehingga kalau bicara maladministrasi itu di situ harus ketemu. Di situ pasti ketemu begitu. Dan itu harus diperbaiki. Karena langkah selanjutnya menuju ke penyidikan. Dan kalau sudah penyidikan kita tidak boleh lalai terkait dengan administrasi. Karena nanti bisa kita diperadilankan. Dan itu salah satu kontrol dari eksternal, bisa diperadilankan, nanti di sana diuji. Begitu. Kalaupun kita kalah, ya kita harus menuruti perintah dari pengadilan, apa yang diperintahkan dari pengadilan. Sedemikian rupa lah kontrol itu. Di samping itu kita juga secara internal tadi berlapis. Kalau kasus itu mencuat menjadi dumas, kemudian diturunkan tim dari inspektorat dan terbukti dari laporan pemeriksaan khusus yang bersangkutan benar, bersalah, tentunya nanti ada bidang profesi dan pengamanan yang akan menindaklanjuti hal tersebut terkait dengan pelanggarannya, tingkat pelanggarannya. Kalau pelanggarannya pelanggaran disiplin, kode etik tentunya propam, kalau pidana tentunya kita proses sesuai dengan pidananya juga demikian. Hal-hal tersebut. Kenapa? Iya silakan Pak, dilanjutkan dulu. Ya, itulah upaya-upaya yang selama ini yang kita laksanakan ya. Kebetulan kami juga sudah mempraktekkan itu dan ya tantangan kita semua karena kita punya visi ini baik. Pak Awi, tapi saya penasaran sebenarnya kalau misalnya Pak Awi tadi mengatakan di inspektorat misalnya sudah kemudian sempat berhadapan dengan oknum-oknum yang katakan tidak profesional. Apa sih yang melatar belakangi? Maksudnya kalau tatip itu kan pasti semua udah tahu. Hal-hal yang terlarang kan semua sudah tahu pasti. Tapi apa rata-rata? Apakah ada godaan di tengah jalan atau gimana Pak Awi sebenarnya? Ya, itu kembali kepada mental personel kita terhadap tadi, betul juga godaan-godaan tadi memang. Dan selama ini kita juga tidak pernah kompromi, Mbak. Kalau masalah yang begitu kita tidak pernah kompromi. Kita luruskan saja. Karena masih banyak pemain-pemain cadangan di kita ini. Ini ratusan itu. Kalau istilahnya Bapak Kapolri itu banyak itu pemain-pemain cadangan itu, anjak-anjak.
Pemain cadangan, tapi jangan-jangan itu cadangan mati, jadi nggak bisa main. Masih banyak yang menunggu. Oke. Tapi ini juga ada yang menarik nih, data dari Bang Haris. Mungkin kita bisa tampilkan ya. Ini terkait juga dengan kembali soal profesionalisme, profesionalitas Polri. Soal bagaimana polisi kemudian menindaklanjuti kasus-kasus. Lokataru melihat berdasarkan kualifikasi pelapornya nih, Bang Haris, menarik sekali nih. Jadi ada grafisnya nanti ditayangkan. Kualifikasinya 1, kalau miskin keuangan, miskin informasi, miskin pengetahuan, dan tidak punya keberanian untuk kemampuan untuk berbicara, cenderung kemudian ditahan dan diproses. Kemudian yang nomor 2 nih, kalau punya uang tapi miskin informasi dan keberanian atau kemampuan berbicara, sogok, tahanan luar, bahkan bisa dihentikan kasusnya. Nah, yang ketiga nih, ini yang mungkin diinginkan banyak orang, ini kayak golden ticket ya. Punya uang, tapi tidak wajib, akan tetapi punya akses kenalan ke pejabat tertentu di kepolisian dan juga politis, bisa lolos. Pak Awi, boleh responnya Pak Awi? Atau Bang Haris mau nambahin, Bang Haris? Ya, Bang, begitu temuan saya. Iya, temuan dari Lokataru kan? Oke. Pak Awi, silakan Pak Awi merespon ini. Ya, terima kasih temannya Mas Haris. Tentunya itu tadi saya sampaikan itu campur kita, dan hampir sama apa yang saya sampaikan tadi di depan ya. Iya. Kita kan yang kita perlu bangun itu adalah sistem. Kalau memang ada hal-hal penyimpangan tadi, kontrolnya itu dari sistem yang kita bangun. Jadi dari perkembangannya sendiri kita sudah sangat-sangat luar biasa, polisi sudah transparan, kita sudah membuka terkait pengaduan di beberapa Polda, sudah membuat pengaduan online. Kemudian di masing-masing Polda melalui inspektorat juga kita juga sudah membuka layanan-layanan pengaduan. Kalau seperti apa yang disampaikan Pak Haris tadi, tentunya kita juga akan langsung turun menindaklanjuti itu. Dan pengalaman kami selama jadi Irwasda, kasus-kasus yang demikian itu yang mencederai terkait dengan kemanusiaan, ketidakadilan, itu sangat-sangat sensitif, dan kami langsung pasti bentuk tim pemeriksaan khusus atau Riksus. Dan kalau bukti kita tidak pernah pandang bulu, kita luruskan seluruhnya, demikian. Tapi realnya bagaimana Bang Haris? Anda yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mengadu soal hal-hal seperti ini. Realnya bagaimana? Apakah secepat dan setuntas yang disampaikan Pak Awi tadi atau agak banyak kerikil? Ya, jadi begini, sebetulnya yang disampaikan Pak Awi itu benar ya. Tapi itu bukan at the end of the story gitu, kalau saya mohon maaf harus sampaikan ini. Dan ulang-ulang sebenarnya saya udah nyampein ini juga. Dan kita ketemu polisi yang seperti Pak Awi yang sebenarnya punya knowledge yang bagus, punya komunikasi yang sangat baik, punya ketenangan. Tetapi polisi ini kan ada ratusan ribu dan kita berhadapan dengan berbagai macam kantor atau satuan kepolisian yang menangani berbagai macam masalah. Dan juga punya constraint atau tekanan-tekanan politis atau bisnis lokal atau bisnis di tingkatan nasional yang ada di lokal. Saya misalnya begini, saya mau cerita bagaimana misalnya saya udah pernah nempuh Kompolnas. Yang Pak Awi bilang tadi, makanya saya bilang betul, kita nyuratin wasidiknya, pengawas penyidikannya, kita temui direktur-direktur tindak pidananya, bahkan sampai Kapoldanya kadang-kadang sampai harus audiensi ke Bareskrim. Sebetulnya mekanisme-mekanisme itu jalan. Tetapi pertanyaannya sejauh mana itu efektif. Nah, itu tidak memberikan efektivitas yang serta-merta. Saya melihat masih ada di lapangan itu, bukan masih ada aja sih, kadang-kadang sangat kuat. Pakuh, nggak mau ganggu. Misalnya, saya jujur aja, saya pernah datang ke Bareskrim, saya laporkan satu masalah, ini begini. Domainnya ada di Polda. Terus mereka bilang, salah satu direktur di Bareskrim bilang, kita bantu Bang, kita keluarin surat. Tapi yang di Poldanya juga, Polda Metro-nya nggak bergerak-bergerak juga. Gitu. Laporin ke Kompolnas untuk kasus yang sama, Kompolnasnya sudah minta klarifikasi, nggak ada jawaban juga. Nah,
dalam berbagai kasus, kadang-kadang di lembaga pengawasnya juga mengalami pelambatan. Misalnya Komnas HAM 1-2 kali lamban meresponnya. Kompolnas harus konstruktif engagement, berurusan secara pelan-pelan karena ini satu atap juga dengan polisi. Nah kalau Wasidik, Irwasum, sebenarnya polisi ini lembaga yang paling banyak pengawas ya Pak Awi ya. Ada Irwas, ada Propam, ada Kompolnas. Kalau dia melanggar HAM itu ada Komnas HAM. Kalau dugaan korupsinya ada KPK dan lain macam-macam, misalnya kayak gitu. Tetapi prakteknya nggak jalan. Upaya-upaya luar biasa dilakukan. Saya misalnya bantu teman-teman di Maluku Utara untuk buruh yang dipidanakan. Karena memang ada suasana soal tekanan bisnis yang macam-macam. Perang bisnis antara para pengusaha, perusahaan dengan buruhnya. Singkat kata, namanya Ucen, salah satu pengurus serikatnya itu, dia ditangkap. Bupatinya sudah tanda tangan pembebasan tahanan luar, nggak disampaikan, nggak disetujui juga. Ada lagi misalnya kasusnya lebih complicated, orang membongkar korupsi, membongkar tindak pidana pencucian uang, orang membongkar pemalsuan data untuk meraih satu jabatan. Orang tersebut berhasil datang sampai ke ombudsman mengeluarkan hasil. Tapi hasil itu tidak di-follow up oleh Menteri Pendidikan sampai hari ini. Justru orang itu ketika demo Menteri Pendidikan kenapa Anda nggak mau follow up, dia malah dipidana sama polisi. Kita coba cari tahu, ternyata dia bilang, penyidiknya bilang, ya Bang, kasih tahu sama atasan saya nggak berani ngapa-ngapain, karena ini titipan kasusnya. Oke. Nado misalnya. Nah, situasi-situasi ini melampaui dari mekanisme-mekanisme kontrol. Yang tadi makanya saya bilang, ini masalahnya politis. Dan mekanisme-mekanisme itu kadang-kadang nggak bisa menggapai lebih jauh. Misalnya kayak isu soal yang disebutkan oleh teman-teman Kontras. Pejabat-pejabat kepolisian, tadi yang Pak Awi bilang itu pemain cadangannya banyak, karena lapangannya nggak dapat, dia ngambil lapangan lain. Masuk jadi komisaris BUMN, di kantor kementerian sipil. Ada grafisnya nih, kami punya grafisnya, beberapa pejabat jenderal polisi. Nah, itu lembaga-lembaga mekanisme yang ada, mekanisme pengawas nggak bisa menggapai ke sana. Urusannya politis. Jadi, gimana polisi mau baik dan profesional, itu juga tergantung atasannya, bosnya. Bosnya itu presiden, bos besarnya. End user-nya kita, rakyat. Saya berhenti di situ, Mbak Putri. Oke. Pak Awi, silakan langsung merespon itu, Pak Awi. Soal profesionalitas, kemudian dihadapkan pada entitas politik, memastikan parameternya jelas, batasannya jelas, apalagi bagi mereka yang kemudian duduk di beberapa pucuk pimpinan lembaga, kemudian masih aktif juga menempati jabatan sipil. Silakan Pak Awi. Ya, memang itu tadi yang termasuk tantangan kita ke depan. Apa yang disampaikan Mas Haris tadi memang pernah saya hadapi sebagai tadi saya ceritakan, saya pernah di inspektorat gitu. Tapi percayalah Mbak, kita istilahnya itu kasus-kasus tertentu saja ya. Dalam artian memang ada yang demikian, tapi ya kita juga ada yang kita tindak. Dalam artian kalau memang terjadi pelanggaran, kita tidak pernah kompromi ya terkait dengan kasus-kasus demikian. Dan kami tidak bisa mengabaikan itu kalau dibilang tidak ada. Tapi kembali lagi, yang penting integritas kita, bahwasanya kita ini ingin berbuat baik dan memperbaiki organisasi ini. Dan kalau tanya tadi bagaimana hasilnya, pimpinan kita sangat komit dengan itu, dari Bapak Kapolri sendiri, dari Bapak Irwasum sendiri, selalu menekankan itu. Bahkan di tingkat kompetensi, Bapak Kapolri sudah menyampaikan tidak ada yang cerita anggota-anggota nyari-nyari jabatan, ngadep-ngadep untuk nyari jabatan. Profesional aja. Nanti sistem yang akan menentukan. Nanti kalian mau jadi apa, itu sudah ada yang menilai itu. Ini ke depan yang kita bangun.
terkait dengan tadi pelanggaran-pelanggaran itu, kita tidak ada kompromi sama sekali yang demikian. Kalau kita apalagi sudah masuk ke istilahnya ada dumasan, kita tidak pernah abaikan itu, dan itu menjadi PR kita karena yang mengawasi kita banyak ini. Tadi Mbak Aris juga sampaikan, internal ada, eksternal banyak sekali. Kemudian terkait dengan beberapa pejabat tadi yang disampaikan duduk di luar struktur, karena memang penugasan polisi ini selama ini kalau di luar struktur itu karena memang sesuai permintaan dari instansi terkait ya, kementerian lembaga. Tentunya tanpa ada usulan dari sana kita juga tidak pernah bisa mengisi jabatan itu. Karena memang dasarnya dari situ dulu. Kemudian juga di dalam Perkap nomor 4 tahun 2017, bagian ketiga tata cara penugasan di dalam negeri dimulai dari permohonan pimpinan organisasi, kemudian calon pengguna, begitu pasal 20, penugasan di luar negeri juga demikian. Pada intinya kita menunggu ada permintaan dari kementerian lembaga untuk mengisi jabatan tersebut. Pak Awi, lalu sebenarnya apa kabar dengan reformasi Polri? Karena kalau misalnya kita lihat masalahnya masih masalah-masalah klasik yang sepertinya sudah terjadi sejak lama, hanya bersalin rupa saja. Maksudnya yang klasik gimana, Mbak? Bagaimana dengan profesionalisme, kemudian berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tadi Bang Hari sampaikan, yang berkaitan dengan, katakanlah kalau misalnya penyelesaian kasus, harus ada tekanan dari atas, baru itu bisa diselesaikan. Bagaimana dengan hal-hal ini? Reformasi itu jalan atau tidak? Atau itu masih jalan tapi dengan pace yang lambat, atau bagaimana sekarang? Oh iya, betul. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden tadi juga disampaikan, kita terus mereformasi diri. Tentunya semua kebijakan dari perintah dan pimpinan kita juga kita tindak lanjuti terkait dengan 7 program prioritas Kapolri. Bapak Kapolri ini punya 7 program prioritas yang perlu kami sampaikan, Mbak ya. Yang pertama tadi yang saya bilang mewujudkan SDM yang unggul ya. SDM yang unggul ini beberapa jabatan kita sudah open bidding, misalnya pejabat-pejabat eselon 2A, kemudian kita juga di SDM Mabes Polri juga mendirikan assessment center, di Polda-Polda juga kita bangun, di sana untuk menjembatani untuk rekrutmen jabatan-jabatan tertentu, misalnya jabatan strategis, misalnya di Kapolres, Wakapolres, Kabakop, semua dilakukan asesmen, direktur-direktur dilakukan asesmen. Itu salah satu bentuk reformasi kita tadi, yang menyangkut apa yang disampaikan Pak Haris tadi, bagaimana kita di profesional. Ada juga yang kedua terkait dengan pemantapan Harkamtibmas, kemudian penguatan Gakum profesional dan adil. Tadi juga menyentuh ini, penguatan Gakum ini. Ini memang tantangan rekan-rekan kita di Bareskrim khususnya untuk menjadi Gakum yang profesional dan adil tersebut. Kemudian yang keempat, pemantapan manajemen media. Kita kebetulan ini bidang kami, bagaimana kita memiliki strategi manajemen media, pendekatan dengan media sehingga kita partner dengan mereka, apa yang menjadi kegiatan-kegiatan selama ini yang dilakukan oleh polisi bisa di-share secara terbuka, secara transparan oleh media, itu yang kita kerjakan selama ini. Kemudian penguatan sinergi polisional, ada juga yang keenam penataan kelembagaan. Kita menata terus bagaimana struktur Polri ini benar-betul bisa ideal, karena memang dengan sistem merit system ini ternyata ada beberapa angkatan yang terjadi ledakan-ledakan, sehingga ada sumbatan-sumbatan pada jabatan tertentu, sehingga kita perlu modifikasi terkait dengan kelembagaannya. Kemudian yang terakhir, tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengawasan. Bapak Kapolri sangat komitmen terkait dengan pengawasan ini, karena tanpa pengawasan sulit kiranya kita akan menjadi baik, dan ini juga menjadi salah satu program prioritas beliau. Dan ini adalah 7 ini salah satu tonggak bahwasannya polisi ini terus mereformasi diri.
menjadi promoter profesional, modern, dan terpercaya. Oke. Tapi kemudian kalau misalnya tadi mengutip yang disampaikan Pak Awi, penegakan hukum menjadi hal yang utama. Kemudian juga berkaitan dengan tema yang tahun ini diambil, yaitu Kamtipmas Kondusif. Kamtipmas Kondusif, penegakan hukum, Bang Haris, ini kemudian berkaitan dengan apa ya? Stigma atau image yang selama ini muncul terkait penegakan hukum, justru pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Ada data dari CNN Indonesia, tapi bagaimana dengan itu? Apa temuan Lokataru selama ini, Bang Haris? Jadi gini, sebetulnya masih ada sesuatu yang mungkin masyarakat juga nggak sadar ya. Jadi polisi itu masih mengandalkan pengakuan. Nah, makanya suka ada penyiksaan atau kekerasan. Nah, satu misalnya praktek kekerasan itu kepada mahasiswa ketika reformasi di korupsi September lalu. Akuntabilitas kepada polisi-polisi yang melakukan kekerasan itu sampai hari ini atau menghalangi akses keadilan buat mahasiswa atau pelajar yang waktu itu ditangkap, kita nggak tahu gimana pemeriksaannya. Justru malah para mahasiswa dan pelajar itu yang kemudian diinterogasi, nggak dapat akses bantuan hukum. Saya sendiri punya dokumentasi yang cukup banyak tentang bagaimana tangan mereka patah, kepalanya bocor, dan lain-lain. Pemeriksaan terhadap polisi-polisi itu bagaimana? Ditutup-tutupi sampai hari ini. Lembaga pengawas juga nggak ada yang efektif bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang kedua, ada praktek-praktek penyiksaan dan juga diskriminasi. Praktek penyiksaannya kan sering dipakai untuk mencari pengakuan. Tetapi juga ada bentuk lain penyiksaan yang intimidatif sifatnya, atau bentuknya bukan fisik. Nah, itu dalam kasus-kasus ITE. Kalau kita perhatikan banyak kasusnya, itu sebetulnya tidak ada upaya-upaya pengungkapan yang lebih scientific, evidence based. Jadi tidak pernah ada, saya baca berbagai putusan-putusan yang terkait sama ITE itu semua hanya mengandalkan pengakuan dari orang yang mau diproses atau dipidana pada akhirnya, lalu dengan mengambil alih alat dokumentasi, gadgetnya atau akunnya. Tetapi tidak ada misalnya upaya membongkar lebih jauh. Jadi mengandalkan pengakuan-pengakuan. Ini yang sebetulnya masuk ke kategori saya yang kedua tadi, yang soal profesionalisme. Jadi hanya mengandalkan pengakuan. Dan itu sebetulnya saya secara objektif mau bilang, dari sisi hukum, mengandalkan pengakuan itu bahaya sekali. Kalau polisi kita hanya cari pengakuan, ketika dibawa ke pengadilan, di pengadilannya dibantah oleh orang-orang tersebut dan memang bisa dibantah, maka kredibilitas polisi itu dipertanyakan. Saya kalau sidang di pengadilan, saya selalu bilang, saya tanya sama hakim, kalau kasusnya tidak pantas, tapi dipaksakan di sidang, bukankah itu ngabisin duit rakyat? Karena nyidang kasus-kasus itu pakai duit rakyat. Nah, ini yang jadi model dalam rangka hanya mau mencari pengakuan, mau ngambil jalan pintas, itu akhirnya kadang-kadang melakukan intimidasi, dan juga misalnya melakukan penyiksaan. Terakhir sedikit saya mau nambahin soal poin itu, saya harus bersuara soal Papua. Treatment polisi, baik karena profesionalismenya yang kurang baik atau juga karena aspek politiknya melihat Papua, jadi polisi di-drive untuk bertindak keras, atau bahkan saya mau bilang kejam, kepada, saya mau bilangnya ras Papua ini. Datanya ada 63 peristiwa kekerasan. Iya, kalau 2 tahun lalu di periode yang awal itu di zaman Jokowi, angkanya 2 kali lipat dibandingkan zamannya SBY. Nah, jadi kalau ada ras Papua, rambutnya keriting, kulitnya hitam, protes, lalu dia dikenakan pasal makar. Gitu. Nah ini menurut saya nggak begitulah ceritanya, dan itu pasti ada praktek intimidasi juga, termasuk dalam kasus yang di masa September tahun lalu reformasi di korupsi, itu ada penembakan dan meninggal mahasiswa Unceng di
daerah Expo. Mungkin Pak Awi pernah ke KB Pura tuh Pak Awi ya. Jadi mahasiswa itu dikepung oleh polisi, oleh ada ormas yang dibiarkan mengepung kampus yang atas mengglorifikasi NKRI, dan dari dalam itu pihak kampus ngusir mahasiswa dan diaspora mahasiswa. Dibawa keluar dan dipaksa akhirnya naik mobilnya polisi dipindah ke Expo dari kampus Uncen. Begitu turun, nggak sampai berapa menit saja langsung diberondong dan meninggal. Dan sampai hari ini nggak ada juga peristiwa. Tapi justru kemudian itu kan terkait juga dengan peristiwa rasisme yang di Surabaya. Justru orang-orang yang protes rasisme, terus karena protesnya mengandung ada unsur kekerasan barangkali, tetapi mensreanya nggak ada unsur kekerasannya, tapi justru dipidana sampai dibawa ke di mana di Kalimantan, di mana-mana. Jadi menurut saya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi atau kebijakan pemidanaannya dan metode pengungkapan kejahatannya, kalau memang dituduh orang-orang itu melakukan kejahatan, itu justru menunjukkan diskriminasi yang berlebih kepada saudara-saudara saya yang orang Papua. Dan ini buruk, memperburuk wajah citra ya, wajah polisi, tapi wajah Indonesia yang kita dilihat di mata internasional, kok Anda jelek sekali sih memperlakukan orang yang indeks pembangunan manusianya itu selalu rendah, dan kesannya mereka itu udah bad luck, ya, berbeda, bad luck, ya, terus dibeginiin gitu. Polisi jadi alat untuk itu gitu ya. Saya nggak terima polisinya juga. Polisi kan pemiliknya kita semua. Betul, betul. To serve and to protect gitu ya. Apakah Pak Budiono itu bekas wapres kita dulu, sebelum dia jadi wapres, dia pernah nulis. Menurut Pak Budiono, saya tulisannya masih ada di rumah di buku saya itu. Polisi itu public goods, punya kita, punya rakyat, dan kita harus minta dia untuk memberikan good services. Ini bukan cuma soal belain orang Papua, kita juga mau belain konsep ideal kepolisian, Mbak Putra. Pak Awi. Ya, Pak Awi, silakan Pak Awi tanggapannya. Ya. Beberapa hal yang perlu saya tanggapi tadi terkait dengan polisi mengandalkan pengakuan. Saya pikir hari ini kalau kita masih bicara pengakuan, ya ini jauh dari harapan kita, karena memang kita selama ini sudah melakukan penyidikan berdasarkan scientific investigation ya. Banyak hal kita sudah bisa kita tunjukkan ya bagaimana kemampuan kita untuk menyidik kasus-kasus besar, kasus-kasus ya mau kasus-kasus pembunuhan, kasus kasus-kasus korupsi, banyak hal-hal yang juga kita lakukan demikian. Kalau kasus korupsi berdasarkan pengakuan, ya kita tidak akan ketemu itu. Apalagi kasus pembunuhan yang betul-betul sulit, yang tanpa kita menggunakan scientific investigation, kita tidak bisa akan mengungkap itu. Apalagi bicara cyber, jelas-jelas itu tidak bisa kalau kita mengandalkan pengakuan. Harus semua pakai teknologi. Tentunya itu semua bisa diuji secara formal maupun material di pengadilan. Dan tadi yang kerisauan Pak Aris tadi sebenarnya ya tidak berdasar juga sih kalau menurut saya. Kenapa? Semua harus kita uji. Semua kita uji di pengadilan. Dan kalau memang polisi itu mengejar pengakuan, gampang sekali itu akan ketahuan itu di pengadilan. Akan terbuka semua. Semuanya akan terbuka. Akan terbuka, dan ingat bahwasanya untuk membangun konstruksi hukum itu kita ada hukum acara pidananya. Kita harus memenuhi alat bukti sesuai yang diamanatkan pasal 183, 184 KUHP. Itu tentunya kita harus penuhi itu. Kalau tidak terpenuhi juga kita tidak bisa mengajukan kasus itu sampai ke
JPO ya, kemudian JPO masukkan ke pengadilan. Kemudian terkait dengan kekerasan dan HAM, ada pengalaman menarik. Kebetulan saya dulu juga menjadi instruktur mengajar pelajaran HAM. Kebetulan kami waktu tugas, saya pernah tugas di Akademi Kepolisian, saya juga pernah tugas di Sulawesi Selatan. Kebetulan saya di Sulawesi Selatan, waktu itu kami ditunjuk dengan salah satu dosen dari Unhas untuk mengajar DUHAM di seluruh anggota Polda Sulawesi Selatan. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan polisi itu memang banyak antara pelanggaran HAM dan tidak itu garisnya tipis sekali. Garisnya tipis sekali. Karena apa? Di situ malah sebetulnya pembela HAM tuh Pak Awi. Ya dikerjakan. Konsepnya pembela HAM itu polisi itu sebetulnya. Karena yang dikerjakan polisi melanggar HAM. Karena apa? Menghentikan orang. Itu kan hak asasi orang tuh. Tapi karena kita polisi, karena kita ada dibekali surat perintah, jadi kita legal. Namun demikian dalam pelaksanaannya, yang tadi saya bilang garis tipis tadi misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, kalau dalam implementasinya ada Perkap 1/2009 terkait dengan pengaturan tindakan kepolisian dalam menangani kekerasan itu ada protap-protapnya. Jadi tahap 1, tahap 2, sampai tahap 5 itu ada semua. Jadi dari sana kapan kita tahapan itu tidak kita lalui sesuai dengan prosedur, itu dia akan melanggar HAM. Tapi kalau kita selama masih berpatokan dalam prosedur itu, SOP itu, tentunya kita akan selamat atau dalam artian kita tidak terjerat pelanggaran HAM. Misalnya juga yang paling mudah saja lah, kita menangkap pencuri. Saat kita pencuri kita kejar-kejaran, kemudian kita tembak-tembakan atau kita ada perkelahian bergumulan, kalau yang kita tangkap itu sudah di bawah kekuasaan kita sudah tindis, dia sudah tidak bergerak, berarti apa? Dia harus kita amankan, kita harus kita lindungi. Namun demikian kalau dia dalam keadaan sudah lumpuh, kita sudah lumpuhkan, kita borgol, kemudian kita pukuli, itu pelanggaran. Ya, ini yang tidak boleh terjadi, dan inilah perlunya kita perlu ada first line supervisor, ada manajer-manajer yang harus mengawasi, dan termasuk tadi ada pengawas internal, eksternal, itu fungsi kita semua untuk mengawasi agar anggota-anggota kita di lapangan ini tadi tidak melanggar HAM. Kemudian terkait dengan kekerasan terhadap Papua, Pak Awi. Terkait dengan beberapa kasus yang disampaikan Pak Aris, saya pikir kasus yang dicontohkan tadi, selama ini polisi juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk secara profesional ya, karena memang dari hasil fakta-fakta di lapangan, para terdakwa yang sekarang sudah kemarin sudah diputus di pengadilan Balikpapan itu kan memang ada kasusnya, dan tentunya fakta-fakta hukum itu tidak bisa diabaikan, dan tentunya konstruksi hukum semuanya kita berdasarkan fakta ya. Jadi kita tidak perlu mengomentari kalau menurut saya, karena sudah prosesnya di pengadilan, ya silakan proses pengadilan itulah yang kita harus hormati, sama-sama hormati. Oke, saya akan menyampaikan sekarang ada beberapa masukan yang hashtagnya, tagarnya CNN Opini, ya. Pak Awi, saya tampilkan dulu yang pertama dari @catatan Ali 17. Ya. Ini masukan ya, Pak Awi, jangan kesetrum ya Pak. Harapan, hashtag Hari Bayangkara 74. Gue cuma satu, hukum jangan dibuat mainan. Yang kontra pemerintah, laporan masuki hari ini, besok tersangka. Yang pro pemerintah, laporan ratusan, satu pun nggak ada yang diproses. Bantah, kalau mau bantah, proses dulu. Abu Janda, masukin dia ke penjara. Tuh, salah satu suara ya, Pak Ali ya. Jangan kesetrum ya Pak.
Oh, enggak. Enggak ya, Pak? Oke, berikutnya. Kenapa perasaan gue dari Ahmad 82. Ini jangan-jangan habis ditayangin langsung ganti ID semua nih. Langsung tutup akun. Kenapa perasaan gue saat ini lebih berani ngadepin maling sendiri daripada harus lapor polisi pas lihat maling. Oke. Kemudian ada dari polling. Hasil pollingnya mungkin kita bisa tayangkan ya, hasil pollingnya ya. Bisa tayangkan ya, bisa naik. Hasil pollingnya sudah ada. Nah, ini dia hasil pollingnya Pak Awi. Kita lihat sama-sama. Menurut pembaca cnnindonesia.com, apa prioritas perbaikan yang harus dilakukan Polri? Prioritas ya. Yang pertama, memberantas korupsi 22,3, penegakan HAM 17,8, tidak bersikap otoriter 24,5, melindungi masyarakat 35,5. Nah, ini sebenarnya banyak yang minta untuk ada tambahan poin lagi, nanti saya akan sampaikan ke teman-teman di .com. Poin kelima adalah semuanya, gitu. Jadi prioritasnya dimintanya semuanya. Termasuk yang paling besar adalah melindungi masyarakat, to serve and to protect itu. Ada lagi komentar nih Pak Awi, kita lihat sama-sama. Dari @rusdi_adabi, dari komentar polling. Coba masukkan agar polisi tidak rangkap jabatan. Tadi sudah sempat kita bahas juga. Kemudian dari @adel_ap, apa mungkin Polri bisa bersikap independen dan tidak menjadi alat kekuasaan? Secara saat ini banyak yang beranggapan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu yang sehari-hari dihadapi oleh Bang Haris dan teman-teman di Lokataru ya. Yang berikutnya, ada suara berikutnya terakhir ini. @maman 8647761, oke. Melindungi serta mengayomi masyarakat, tuh pakai tanda seru tuh Pak Awi. Itu udah mutlak itu berarti pakai tanda pentung. Juga tegakkan hukum tanpa pandang bulu, dikasih lagi tanda seru tuh Pak Awi. Itu bagaimanapun suara masyarakat, masyarakat bawah, bagaimanapun mereka mengikuti informasi, mereka berhadapan langsung juga dengan polisi sehari-harinya. Harapannya ini menjadi masukan yang baik untuk teman-teman polisi begitu ya Pak Awi. Tapi saya ingin mengapresiasi dulu di 74 tahun Polri ini kita mendapatkan berita bagus kemarin kalau hari ini kemudian mendapatkan penghargaan AKP Prio ya Pak Awi ya, Kasat Reskrim Polres Lombok ya. Setelah ia memutuskan tidak melanjutkan laporan sengketa permasalahan internal keluarga, sekalipun dikatakan ada penggelapan dan lain sebagainya. Ini hal-hal seperti ini berkaitan. Seringkali kita mendengarkan masalah soal ini Pak Awi, misalnya ambil kayu berapa, sudah tua, kemudian tetap diproses. Tapi bagaimanapun kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh AKP Prio ini, karena memutuskan sudah dari awal, sudah ditolak laporannya, tidak usah dilanjutkan, dan kemudian meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kita lanjut sekarang, bagaimanapun saat ini masih COVID, Pak Awi, ada juga pertanyaan ini dari publik. Bagaimana sekarang Polri menghadapi kasus kriminalitas yang justru kemudian meningkat, banyak yang mengatakan meningkat selama pandemi ini, Pak Awi? Oke, Mbak Putri. Yang mana dulu nih yang duluan yang mau dijawab ini? Ini Pak, yang kenaikan kriminalitas di masa COVID, Pak, 38,45. Kalau yang polling tadi kita sudah bahas sempat di awal. Sebenarnya kalau kenaikan kriminalitas di masa COVID kemarin saya beberapa kali sudah saya sampaikan di rilis kami secara virtual ya. Jadi gini Mbak, kalau tidak salah sekitar minggu 2-3 yang lalu ya, minggu ke-2-3 itu memang terjadi lonjakan kenaikan itu karena begini, selama ini mereka kan mohon maaf, pelaku-pelaku ini ya kena PSBB juga. Jadi mereka juga tidak bisa keluar kan, tidak melaksanakan aksinya kan. Makanya dengan ada pelonggaran-pelonggaran masa transisi, itulah mereka juga ada kesempatan. Kalau selama ini dia niatnya tidak ada, nah sekarang kesempatannya ada. Waktu keluar itulah masyarakat kita kan juga sudah mulai beraktivitas di luar di masa transisi itu. Makanya mulailah ada peningkatan terkait dengan COVID ya. Pencurian dengan kekerasan, misalnya begal, pencurian kendaraan bermotor, ini kan mereka sudah beraksi kembali yang demikian. Itu kenaikannya kalau bisa saya sampaikan.
Oke. Kami juga ingin mengutip beberapa berita dari cnnindonesia.com nih. Pendekatan humanis yang selama ini 5 tahun terakhir kemudian sudah dilakukan oleh teman-teman polisi di lapangan ya. Ya. Kita lihat diantaranya yang berkaitan dengan COVID-19, mungkin bisa ditayangkan cuplikan screenshot beritanya di cnnindonesia.com. Ada yang kita tahu beberapa saat lalu ada polisi yang juga ikut menggali kuburan pasien COVID di Palembang, Sumatera Selatan, di saat semua orang tidak ada yang berani, tapi akhirnya polisi yang maju. Mau tidak mau harus ikut memakamkan mereka yang terkena COVID. Kemudian ada juga yang menarik, juga viral waktu itu, Pak Awi, itu ada polisi patungan, mungkin bisa ditayangkan ya teman-teman, kita lihat. Polisi patungan bayar order fiktif ojol di Banten. Nah ini sempat rame karena 550.000, jadi 550.000 rupiah. Kemudian petugas Polda Banten ramai-ramai patungan memberikan uang kepada driver ojol ini. Yang juga tidak kalah viral ini, pada saat dari suara.com, foto polisi video call waktu itu ya, itu sempat viral, kemudian sempat membuat teman-teman semua iba dengan sekali lagi ini yang dihadapi polisi di lapangan, dinamikanya beragam. Kemudian ini tentu juga berkaitan dengan titik psikologis yang polisi hadapi sehari-hari di lapangan. Mungkin juga tentu saja berkaitan dengan peningkatan SDM yang kemudian ingin dicapai oleh Polri ke depannya seperti apa. Bang Haris, terakhir saya ingin ke Anda, Bang Haris, sebelum kita menutup sesi ini. Tadi pesannya sudah banyak, tapi menurut Anda yang paling real yang bisa dilakukan sekarang apa sebenarnya? Menemukan leadership yang kayak Pak Awi gitu loh. Terima kasih Mas Haris. Gini loh, saya pernah diskusi sama Pak Idam, sama Pak Tito saya juga pernah diskusi. Tapi begini, saya terbuka aja ya. Saya juga pesen ya buat Pak Awi. Saya juga pernah ngobrol sama Pak Awi di Mabes. Saya orang kalau ngeliat bintang masih 1 ke bawah, itu kadar knowledge sama profesionalismenya masih banyak. Problemnya di Indonesia ini, makin nambah bintangnya, itu makin politis. Saya kadang-kadang kesian ngeliat banyak polisi bagus, akhirnya kejebak pada situasi-situasi seperti itu. Dan polisinya juga tergoda sih masalahnya. Makin banyak bintang, makin banyak godaannya ya. Iya, nah jadi kalau polisi ini kalau menurut Pak Sacipto Raharjo, Prof itu, dia ini ujung tombak dari penegakan hukum. Kejaksaan itu nggak nongol di depan, pengadilan itu ada di belakang. Tapi yang dinilai itu polisi. Jadi polisi itu memang kalau tadi Pak Awi bilang, kakinya setengah ada di surga, setengah lagi ada di neraka. Nah jadi menurut saya, kalau salah-salah mau mengandalkan sistem, saya udah lama saya hadapan sama polisi, duduk sama polisi, diskusi sama polisi, berantem sama polisi, udah semua saya kerjain dengan polisi itu. Kasus, soal isu, soal kebijakan, udah banyak dengan teman-teman saya bekerja dengan soal-soal ini. Ada kunci yang memang nggak bisa konstan, tapi hari ini yang situasinya cukup urgent menurut saya ketika soal kondisi demokrasi, penegakan hukum, kondisi HAM makin drastis turun dari berbagai indeks survei, buat saya polisi itu harus ketemu satu paket kepemimpinan yang firm, itu, yang berani bilang tidak pada politisi atau pada dunia politik, yang meskipun hari ini semua udah dipegang polisi. Bahkan sidangnya Novel Baswedan aja ada unsur polisi sebagai kuasa hukum. Saya khawatir ke depan nanti kalau nggak ada pemimpin yang baik dalam kepolisian, bisa-bisa hakim itu juga jadi polisi. Nah, makanya saya mau bilang bahwa, ayolah, tapi saya juga agak deg-degan, terus terang aja pada kepemimpinan nasional, Pak Jokowinya seperti apa? Kartu skornya itu seperti apa untuk menyusun merit system yang tadi Pak Awi bilang itu loh.
memilih Kapolri. Gitu. Kalau enggak nanti blocking lagi. Ya kita sama-sama tahu lah. Di luar itu ada yang nanya, kalau ini naik, orangnya siapa? Orangnya si ini atau orangnya si itu? Ya, menganggap versi Kapolri-nya ada 3. Sempet, sekarang tinggal 2. Ya, itu udah rahasia umum ya, udah juga. Pembicaraan warung kopi ya. Kopinya udah habis, tapi diskusinya belum selesai. Betul. Oke. Itu saja Bang Haris ya. Leadership ya. Leadership itu PR-nya. Dan leadership itu tentu saja berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia kembali seperti yang di awal tadi Pak Awi sampaikan. Pak Awi, terakhir Pak Awi silahkan. Terima kasih Mbak. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Haris tadi, kriteria pemimpin Polri ke depan itu sudah dibuatkan fondasinya oleh Kapolri kami, Bapak Jenderal Idam Aziz ya. Beliau sangat kuat pendiriannya, beliau luar biasa ketegasannya memimpin kepolisian ini. Tentunya kita harapkan ke depan juga hal tersebut berkesinambungan. Kemudian terkait dengan harapan-harapan tadi dari masyarakat, ya memang banyak yang menggelitik. Kalau buat saya udah biasa Mbak, dikritik itu kita harus sudah biasa menerima hal kritikan-kritikan untuk membangun diri kita sendiri. Kalau di sini nggak digelitik Pak, disetrum Pak. Kan jadi, secret at newsroom. Jadi begini Mbak, polisi ini memang di persimpangan jalan. Sebelah orang melaporkan yang bersangkutan sebagai terlapor atau tersangka. Tapi yang pihak sebelah juga begitu. Tidak puas dilakukan tersangka. Dia pun bisa melaporkan kembali kayak demikian. Jadi polisi di tengah-tengah ini. Jadi kalau ada misalnya Mbak tadi cerita ada polisi yang baik-baik, yang ini ya banyak polisi yang baik karena memang kami sadari banyak. Tapi saya juga tidak menutup polisi yang tidak baik ada. Yang tadi cerita-cerita Pak Haris. Tapi semua ada sistem yang kita bangun, mana yang jelek, yang tidak bagus kita pinggirkan dengan sistem yang ada, dengan mekanisme yang ada, yang bagus kita bangun. Dan banyak polisi-polisi yang baik di negeri ini. Tentunya tadi, kalau masalah masyarakat komentar di medsos yang demikian itu, mungkin itu bagian dinamika. Tadi saya sampaikan, mungkin pernah ada permasalahan, kemudian yang bersangkutan tidak merasa dipuaskan dengan kehadiran polisi karena memang tadi kita di kedua belah pihak, kita harus di tengah-tengahnya. Kita tidak boleh ke kiri, kita tidak boleh ke kanan, kita harus di tengah-tengah antara pelapor. Makanya itu yang paling berat untuk menjaga trust, kepercayaan publik itu. Dan alhamdulillah seperti Mbak sampaikan banyak cerita-cerita yang positif, bagaimana tadi ada Kasat Serse yang menerapkan sistem penegakan hukum yang progresif, dia mengedepankan restoratif justice, mengingat kemanusiaan antara anak dan ibu, itu suatu luar biasa. Itu perlu kita berikan penghargaan yang luar biasa. Dan masih banyak polisi-polisi yang baik yang lainnya, yang ke depan yang kita juga akan bangun ya. Pada intinya, dengan kepemimpinan Bapak Kapolri Idam Aziz ini yang polisi yang jelek-jelek minggir saja. Masih banyak pemain cadangan yang kita bisa mainkan. Tapi nggak mungkin sukarela Pak minggirnya Pak. Gitu kan masalahnya. Oke, Pak Awi terima kasih banyak malam hari ini sudah berbagi di CNN Indonesia Setrum Secret at Newsroom. Mungkin nggak secret banget sebenarnya ya, tapi mungkin kemudian bisa disuarakan oleh Bang Haris di sini yang menyuarakan selama ini keluhan dari masyarakat, keluhan dari publik terkait kinerja kepolisian. Harapannya nggak ada yang kesetrum, teman-teman polisi yang mungkin sedang mengikuti acara ini dari manapun. Bang Haris, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di Setrum. Ya, diskusinya enak banget. Sangat-sangat kondusif,
Semoga pesannya tersampaikan dengan baik. Semoga cita-cita kita semua, tadi Pak Awi sudah mengatakan yang idealnya seperti apa, Bang Aris juga sudah mengatakan bahwa polisi adalah betul-betul penjaga hak asasi manusia, bisa diamini oleh semuanya. Jadi tidak hanya di atas saja, tidak hanya Pak Awi saja yang menganut value itu, tapi juga bisa terus ke bawah. Terima kasih semua. Saya akhiri di sini. Sukses terus untuk Kepolisian Republik Indonesia. Pak Awi, sekali lagi, to serve and to protect, itu yang terpenting saat ini. Terima kasih Pak Awi. Selamat malam. Bang Haris, selamat malam. Dan jangan lupa, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa Secret at Newsroom akan kembali hadir pada hari Jumat dengan topik lainnya. Tentu dengan topik kali ini, topiknya adalah berkaitan dengan ekonomi di masa COVID-19 ini seperti apa. Hari Jumat ya, nanti jangan lupa di waktunya yang sama, pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Ayuning Tias pamit. Terima kasih banyak sudah bergabung di episode perdana Setrum CNN Indonesia. Kalau ada masukan atau usulan topik, mau kami wawancara siapa, silahkan langsung sampaikan di Twitter @CNN Indonesia dengan hashtagnya Setrum, O-nya 2, atau hashtag Secret at Newsroom. Saya Putri Ayuning Tias pamit. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Aman. Terima kasih. Apa? Thank you Bang Haris. Makasih Pak Awi. Makasih ya. Mas Haris, kapan-kapan ketemu lagi ya. Sehat-sehat ya. Bang Haris ya, kapan-kapan ketemu ya. Pak Awi sehat-sehat ya Pak. Makasih. Ya, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop video ya.